Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau adalah sosok nabi yang misterius dan terkenal karena ilmu laduninya. Menurut Ibnu Ajibah, ilmu aladuni ialah ilmu yang mengalir ke dalam kalbu seseorang tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Selain itu, Nabi Khidir juga terkenal karena mendapatkan mukjizat kematian yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Beberapa ulama dan ahli sufi meriwayatkan sebuah kisah rahasia hidup abadi Nabi Khidir alaihi wassalam tentang mukjizat Nabi Khidir yang memiliki umur yang sangat panjang. Dan kebanyakan kisah tersebut mengacu pada misteri mata air misterius yang menjadi kunci keabadian Nabi Khidir. Nah, bagaimanakah kisahnya? Di manakah mata air itu berada? Simak tayangan ini sampai usai. Mata air yang diduga bisa membuat orang yang meminumnya hidup abadi ini bernama Ainul Hayat. Beberapa kisah menyebutkan bahwa mata air tersebut berasal dari tetesan air surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Ainul Hayat sendiri berarti mata air kehidupan, mata air yang memberikan rahasia kehidupan pada peminumnya. Jadi siapapun yang meminumnya akan hidup hingga hari kiamat, kecuali dia memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kisah mata air ini ditemukan oleh Nabi Khidir adalah ketika ia membersamai Raja Iskandar Dzulkarnain yang melakukan ekspedisi untuk menemukan Ainul Hayat. Kisahnya bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Rifail pada Raja Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain menanyakan pada malaikat Rifail, adakah cara agar dia dapat beribadah terus-menerus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian malaikat Rifail menceritakan mengenai Ainul Hayat pada sang raja. Dikatakan bahwa mata air Ainul Hayat berada di tempat tergelap di bumi dan tempat keluarnya matahari. Dibekali dengan permata malaikat Rifail, Raja Dzulkarnain pun memulai ekspedisinya dengan mengerahkan 6.000 tentara terbaik serta bekal terbaik untuk menemukan Ainul Hayat. Di antara para tentara itu ada Nabi Khidir alaihi wassalam, bahkan beliau saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Raja Dzulkarnain. Menurut beberapa hikayat, pencarian Ainul Hayat ini berlangsung selama 12 tahun. Singkat cerita, tibalah rombongan tentara Raja Dzulkarnain di tempat yang diberitahukan malaikat Rifail. Raja Dzulkarnain kemudian menyuruh salah satu orangnya untuk masuk terlebih dahulu untuk mencari Ainul Hayat, dan orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihi wassalam. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir berikan petunjuk keberadaan Ainul Hayat, dan akhirnya beliau menemukannya dan meminumnya. Raja dan pasukannya kemudian segera menyusul Nabi Khidir alaihissalam. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat menemukan mata air tersebut. Akhirnya mata air Ainul Hayat tidak pernah diminum oleh Raja Dzulkarnain, hanya Nabi Khidir yang mendapatkan kehidupan abadi. Setelah berhasil meminum air Ainul Hayat, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihi wassalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga mata air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia yang berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Dan sejak dijaga oleh Nabi Khidir alaihi wassalam,
Konon katanya tidak ada satupun yang dapat meminum mata air tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa letak Ainul Hayat yang dijaga oleh Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itulah, banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewati daerah tersebut. Karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Sumber lain juga mengatakan bahwa letak Ainul Hayat berada di gua terbesar di dunia. Jika ditilik lebih jauh, gua terbesar di dunia saat ini berada di Vietnam, yakni Gua Han Song Dong. Namun sumber lain juga berpendapat bahwa air ini terletak di tempat gelap, namun bukan karena tak adanya cahaya matahari, tapi gelap karena kabut. Mereka berpendapat bahwa Ainul Hayat berada di balik tembok es Antartika yang berkabut dan misterius. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Dimanapun Ainul Hayat berada, hanya Allah pastinya yang mengetahui. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.